Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara Hijawi Allah yatagashaw bi rahmah wa maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana madha ya wasi'al karami. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Wa laysa narju siwa fadrik ilahi dhura qabla al-hana wal halak يعم الدنيا والدين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي متين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والسعي التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والصلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribatan matinan bainal qulubil mu'minin wa amara bil ittihad wa ta'awan wa nahaa 'anil tafarruq wa tanazzu' fi kitabihil mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumid darain. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu ay lam yasba' wujudahu ta'ala adamun. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu, dan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat qidam. Wajib dengan makna la yaqbalul intifa', tidak menerima tiadanya qidam. Ini tidak bisa diterima oleh akal. Ya, akal tidak mau menerima tiadanya qidam. Karena qidam ini mutlak bagi zat Allah, tidak bisa terlepas pada dirinya Allah. Itu yang maksud begitu. Apa makna qidam yang sebenarnya?
Wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak ada awal bagi wujudnya. Jadi la awwala li wujudihi itu maknanya, bukan la awwala lahu, tapi la awwala li wujudihi. Tidak ada awal bagi wujud. Yang namanya wujud asli ya, itu mutlak idam. Nah, kalau saya katakan gelas ini wujud enggak? Nih, tutup gelas ini wujud enggak? Wujud. Kalau wujud ya berarti kidam. Benar enggak? Kalau ini wujud ya berarti ini kidam. Gimana? Jadi wujud bagi makhluk itu pinjaman. Bahasanya bahasa pinjaman. Karena sulit untuk mengatakan ini tiada, itu susah. Padahal ini setiap detik bergeser apa coba? Bergeser. Enggak, ini bergeser apa coba? Waktunya. Berarti kalau waktunya bergeser, ya berarti juga wujudnya juga bergeser. Berarti itu ya mutlak bahwa wujud sesuatu itu adalah Adam gitu. Ya, Adam ini Adam. Yang namanya wujud ya pasti kidam. La awala li wujud, tidak ada awal bagi wujudnya. Pengertiannya begitu. Jadi ini mutlak Adam ini. Ini Adam, semua kita mutlak Adam. Ya. Ailam yasbaq wujudahu ta'ala adamun. Pengertiannya tidak ada awal bagi wujudnya adalah wujudnya Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Kalau ini didahului dengan ketiadaan enggak? Didahului oleh ketiadaan. Kalau dia didahului oleh ketiadaan namanya bukan wujud. Paham ya? Ya berarti dia dirinya ada. Begitu. Wadidduhu al-hudus. Didnya apa didnya? Lawannya hudus. Hudus, hadis, hawadis. Itu juga. Ini barang kudus nih kita. Ini kudus, semuanya kudus. Barang kudus itu sesuatu yang terkena tiada, bergeser. Namanya barang kudus. Al-wujudu ba'da adamin. Yaitu wujud setelah tiada. Wujud setelah tiada. Ini wujud ya. Tapi setelah tiada. Awalnya tiada menjadi wujud. Nah, berarti kalau mulanya tiada menjadi ada, maka disifati Adam. Yang namanya wujud daiman. Apa daiman? Senantiasa. Namun kita wujudnya senantiasa. Ya Allah. Kalau akidah sakran bagaimana? La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Kan ada itu akidah sakran. La ilaha illallah ya al-ma'bud fi kulli makan, al-mawzud fi kulli zaman, ya al-amanul aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal
ihsan kam laka alaina ihsanukal qadim. Masya Allah, itu akidah sakral itu. Ini betul-betul tauhid ahlus sunnah wal jamaah, dihafal itu. Kalau habis ratib itu, maka setelah baca Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzu bika nar, terus ya alina sirimina tatahtika sitra'ana wa adina wa fu'anna wa kullana. Terus apa lagi? Ya Allah biya. Nah, baru disambung akidah kesakran. Cari deh di buku-buku itu ada akidah kesakran. Nah, saya diijazahkan oleh Al-Habib Muhammad ya Al-Kab Palembang. Ya, saya diijazahkan tuh, kalau kamu saya turunkan, yaitu tidak kesakran. Saya baca akidah itu. Siapa yang baca itu, insya Allah aman dari gangguan setan, gangguan jin, aman dari kejahatan, aman dari segala musibah. Dibaca setiap maghrib dan subuh setelah baca ratib, gitu ya. Ya, apa artinya sakran? Jadi dia mabuk dalam lautan tauhid, gitu ya. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas sifat kidam itu wa kaifiyatu iqamatid dalili ala wujubil kidami lau ta'ala antaqula. Dan kaifiyah, jadi ketika kita belajar dalil ini ada kaifiyah. Apa kaifiyah? Tata cara. Begini, ketika kita belajar tauhid, misalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ada apa di sana? Ada keharusan, ada pengenalan, ada cara, ada pembuktian, ada keyakinan. 5. Berarti ketika orang itu membaca kalimat la ilaha illallah, 1, ada keharusan. Keharusan apa? Keharusan apa? Keharusan yakin Allah itu ada. Keharusan memahami, mengenal Allah. Itu wajib nggak? Wajib apa? Wajib apa? Wajib ain. Iya, wajib fardu. Berarti ketika la ilaha illallah keharusan. Terus kedua, pengenalan, mengenal apa? Mengenal apa coba? Sifat-sifat Allah dan sifat Rasulullah. Setelah mengenal, cara. Nah, caranya bagaimana mengenal ini? Yang paling terbanyak orang ketika bertauhid ada salahnya di mana? Caranya yang nggak benar. Sekarang yang diimani orang-orang salafi itu benar nggak? Yang diimani benar. Caranya yang salah. Caranya yang salah. Tujuannya benar. Iya. Jalurnya yang salah. Iya. Jalur bukan, caranya yang salah. Caranya yang salah. Nah, kalau caranya salah, maka akan mendapatkan yang salah. Walaupun punya tujuan benar.
Nah, kalau yang mendapatkan yang salah, maka akan meyakini yang salah. Tuh. Maka ahlu sunnah wal jamaah ini membimbing kita dengan cara yang baik, cara yang benar. Namanya apa? Cara yang benar gimana? Cara yang benar gimana coba? Nah, kalau misalkan cara untuk menegakkan dalil atas wajibnya idam, kalau tidak qadim pasti dia hadis. Ini kata-kata apa ini? Kalau dia tidak qadim, ya pasti dia hadis. Ini kata-kata apa tuh? Rumus. Ya, rumus apa? Pedoman lah ya. Hah? Semacam pedoman gitu. Iya, pedoman apa? Nah, ini kata-kata kias. Kalau kias itu syar'i apa akli? Syar'i. Kias itu akli apa syar'i? Wah, kalau syar'i mah ini sholat itu syar'i. Akli. Akli berarti gini, mengenal dengan cara akal, namanya nazar. Jadi ahlu sunnah wal jamaah letaknya pada apa? Akal, namanya metodologi nazar. Jadi tolok ukur keimanan menurut aswaja ahli sunnah wal jamaah adanya di mana? Di nazar gitu. Membedakan kita dengan Wahabi adanya di mana? Bicaranya. Nazar. Kita dengan Salafi ini bedanya di mana? Nazar. Mereka enggak nazar itu. Kalau secara bahasa nazar itu apa? Berpikir. Jadi metode berpikir. Kalau Wahabi apa? Taklif. Tamassuk bi zahiril kitab was sunnah, memegang prinsip zahirnya Quran dan hadis. Maka ada istilah begini, mari kita berpedoman kepada Quran. Ini kata-kata orang Sunni apa kata orang Wahabi yang ngomong kayak begini? Mari kita berpedoman kepada Quran hadis. Tanpa ada Al-Quran hadis namanya bid'ah. Bid'ah. Pokoknya yang dikeluarin hadisnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah fi. Itu melulu hadisnya kalau di YouTube. Di TikTok juga begitu. Muhammadiyah firqah dolalah, NU firqah dolalah. Jamaah tabligh. Masya Allah, itu orang enak seenaknya aja tuh ngomong kayak begitu. Maka ini yang membedakan mana Sunni, mana yang bukan Sunni. Tolok ukurnya adalah nazar. Itu ingetin tuh, lu nggak bisa di otak-atik itu. Nah, makanya dia begini pakainya, wa kaifiyatul iqamatid dalili, cara untuk menegakkan dalil. Apa artinya dalil? Pembuktian. Cara untuk menegakkan pembuktian ala wujubil qidami, atas wajibnya tidak lahu baginya ta'ala apa? Antakula, kamu mengatakan taulam yakun qadiman, kalau tidak qadim Allah Ta'ala lakana
hadisan. Sungguh Allah akan menjadi hadis. Kenapa? Idla wasitota bainahuma, karena tidak ada tengahnya antara keduanya. Apa yang tengahnya? Antara wujud dan adam. Antara qadim dan Hadis. ya, antara qadim dan hadis nggak ada tengahnya. Lawannya qadim Ya hadis. hadis, lawannya hadis Ya qadim. qadim, lawannya panjang pendek. Nggak ada setengah panjang nggak setengah pendek, karena nggak ada tengahnya. Lawannya hitam Wah, bisa. ya apa aja warna mah yang banyak alternatifnya. Nih, lawannya hitam bisa putih, bisa merah, bisa kuning, bisa. Ya, karena nggak ada tengahnya. Ya, karena ada tengahnya. Kalau ini mah panjang, ya, laki mau bencong. Enggak, nggak bisa. Iya. Sekarang banyak ya. Lakin kaunuhu hadisan muhalun, akan tetapi keadaannya Allah Ta'ala itu hadis adalah muhal, mustahil. Allah Ta'ala bilang hadis mustahil. Orang salafi itu ngotot banget. Orang salafi itu mengatakan Tuhan itu sama sama makhluk. Goblok gitu. Ya, hawadis itu. Ya. Annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin. Ini dalil lagi. Kalau Allah Ta'ala itu hawadis, sungguh nanti akan butuh kepada muhdis. Muhdis itu adalah zat yang mengadakan. Masa ada Tuhan butuh kepada zat yang mengadakan? Ya Allah Ta'ala aja yang mengadakan, ini butuh kepada yang mengadakan. Di anna kulla hadisin, karena setiap yang hadis labudda lahu min muhdis. Setiap yang hadis ini butuh kepada yang muhdis, yang menciptakan. Ya, yang namanya diadakan butuh kepada yang mengadakan. Kenapa? Karena dirinya nggak bisa mengadakan sendiri, gitu. Walau hadasa binafsihi lazima istima'un naqidain wa humal musawwa wa rujhan. Kalau misalkan dirinya hawadis dengan sendirinya, maksudnya dirinya ada dengan sendirinya, maka akan terkumpul dua nakid. Ya, dua nakid bagaimana? Ya, dua nakid itu kadang dia sama, ya, kadang dua-duanya saling menguat. Contohnya gini, Jajat besok mau ketemu jam 9 pagi sama kawannya. Udah ada belum? Belum. Berarti apa coba? Ini masih berimbang, masih saling menguat gitu. Berarti salah satunya harus keluar itu besok. Apa coba? Keluarnya gimana? Bisa ketemu, bisa enggak? Bisa ketemu, bisa enggak. Ya. Nah, jadi ketika yang keluar memang pada saat itu tidak ketemu, yang kuat adalah memang yang tidak ketemu itu. Salah satu ada yang kuat. Ya, berarti gini, manusia itu pasti dirinya diadakan. Barang apapun diadakan. Kalau tidak diadakan, ada dengan sendirinya, ya berarti seimbang. Ya, berarti Allah Ta'ala nanti mungkin, ya, kira-kira benar nggak itu? Nah, ya, walakin huwa ay ihtiyajuhu ta'ala ila muhdisin, akan tetapi Allah Ta'ala butuh kepada muhdis,
muhalun. Ini mustahil. Ya, barang yang butuh kepada muhdis ini disebut dengan hawadis. Itlau ihtaja ila muhdisin, ya lahtaja muhdisuhu ila muhdisin aidan. Kalau butuh kepada Tuhan yang mengadakan, maka adanya muhdis itu butuh kepada muhdis yang lain. Misalkan Tuhan butuh kepada Tuhan, nah, apa terjadi? Falazimat daur awit tasalsul, maka akan terjadi dor. Ya, orang Tegal bilangnya dor, padahal itu daur. Daur itu gini, muter. Ya, saya butuh wawan, wawan butuh sekian, dia butuh ini, kembali lagi. Itu namanya daur. A, B, C, C, D, D, A, B, C. Muter dia nggak ada habis-habisnya. Ya, ini akan memustahilkan. Ya, kalau secara adik, orang tua bisa dianggap Tuhan nggak? Bisa. Kenapa? Karena kita lahir atas Brojo. ya, beliau Beliau terus baru kita dilahirkan. yang ngasih makan kan? Orang tua. Orang tua yang lain. Orang tua. Ya, berarti orang tua Tuhan. Cara adatan mah bisa. Nah, makanya ada kata begini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan kamu melakukan syarikat baginya. Berarti tauhid dulu, terus baru wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua wajib berbuat baik. Apa artinya di sini? Menepis bahwa orang tua itu bukan Tuhan. Dia itu makhluk yang ya berjasa melahirkan secara adil, melahirkan diri kita. Enggak. Nah, secara akli yang mengadakan kita adalah Allah. Bisa dipahami nggak? Nah, itu adinya. Nah, tapi secara syar'i wajib kita birrul walidain. Makanya pertama jangan melakukan syarikat dulu. Ini menepis jangan sampai orang tuanya dijadikan Tuhan. Secara adil Firaun benar nggak? Dia ngaku diri sebagai Tuhan. Benar. Orang-orang yang sekelilingnya dikasih makan sama Firaun, betul kan? Nah, terus dikasih juga sembako sama. Nah, dia ngomong ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kamu. Benar nggak? Benar. Benar secara adil. Nah, secara akli saklek dia orang itu syirik udah kafir kan, akli. Jadi yang menentukan Fir'aun ini kafir yang mana? Akli apa adatannya? Akalnya. Ya. Misalnya kita berteman sama orang kafir, boleh nggak? Boleh. Boleh. Dagang? Boleh. Boleh. Karena syariat menganjurkan kita berteman, berdagang, boleh-boleh aja, namanya dagang. Nah, yang menentukan dia itu kafir siapanya? Akidah kita, akal kita. Paham nggak? Iya. Misalkan gini, Jak, tolong doain saya biar saya tokonya laris. Ini orang Cina ngomong begitu. Boleh kan? Doain. Boleh kan? Doain apanya? Doain tokonya.
Doain biar dapat hidayah. Ini sih. Nggak usah didoain kayak gitu, nanti juga dia kaya sendiri orang kafir. Gitu ya. Ya bilang iya aja, iya. Ya, kenapa percuma? Kecuali dia mau menggunakan akal sehatnya, baru dia sadar itu Tuhan kamu Allah. Ya, akal. Jadi gini, innamal mu'minuna, ulang. Qurannya gini, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahuma akhawaikum. Apa artinya? Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Yang menentukan saudara mananya? Akalnya. Ketika akalnya sama-sama nazar, menemukan sang wajibul wujud, dia mukmin bukan? Mukmin, berarti saudara bukan? Nah, ada satu turunan, satu kakek, tapi dia nggak nazar, saudara bukan? Saudara bukan? Bukan secara hakikinya. Bukan. Jadi gini, saudara itu bisa ditemukan walaupun ada di Lampung, ada di Surabaya, kita ada di Labuan di sini. Tapi dia sama-sama nazar. Kita nazar, saudara bukan? Saudara. Kalau nggak nazar, Bukan saudara. bukan saudara. Jadi ada saudara seakidah, ada saudara satu biologis. Satu darah. Satu biologis apa coba? Malu kedua. Kakak, Kakak adik. adik, kandung lah, itu biologis. Menjamin nggak dia itu ketemu di akhirat nanti? Enggak. Masya Allah. Menjamin nggak dia ketemu di akhirat? Enggak. Enggak sih, yang menjamin apanya? Akalnya yang menjamin. Ini katanya falazimat dauru awid tasalsul, maka terlazimlah dia daur dan tasalsul. Daur itu muter-muter nggak ketemu, tasalsul itu juga berantai menyambung terus yang nggak ada ujungnya, itu namanya tasalsul. Wahuma muhalani, ya, karena keduanya itu mustahil. Keberadaan Allah daur dan tasalsul itu adalah muhal. Ai la yumkinu wujuduhuma, maka tidak akan wujud yang namanya keduanya, ya. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala qidamu, kalau haitsu itu jangan diartikan ya apa namanya pandang dari segi, tapi ini kalau haitsu itu ada syarat. Wa aisu wajaba lahu ta'ala al-qidam, kalau Allah Ta'ala itu wajib qidamnya, katanya istihala alaihi itu, maka memustahilkan lawannya, ya begitu. Jadi ini akidah ini harus ya disebarkan. Namun sekarang ini orang-orang salaf luar biasa ini, benci banget sama Habib, benci banget sama Wali Sanga. Maka Habib sama Wali Sanga lagi diadu, lagi viral ini, lagi viral banget. Kurang kerjaan. Ya Allah, kalau gak suka sama Habib ya udah, jangan diviral-viral kayak gitu. Akhirnya dendam, ditembak. Iya. Kok bisa begitu? Ini NU sama Habib-Habib lagi diadu domba. Kerjaan siapa ini di balik itu? Orang-orang yang nggak suka ahli sunnah wal jamaah.
Dan kita ini harus ngajak teman, ayo ngaji tauhid bener. Udah wah, kita ini lagi diacak-acak gitu. Ngomong orang-orang salafi. Temennya diajak. Ya, jadi Al-Mukarram Profesor Dr. Mubarak Ahmad Mubarak yang menjadi promotor saya yang tua tuh dari kecamatan meninggal kemarin. Nah, mau diurus dengan orang-orang kita yang ngeband ahli sunnah wal jamaah, diambil alih sama anaknya. Anaknya salafi, nggak boleh saat itu ditahlilin, nggak boleh ditigariin. Maka berontak nih dosen-dosen yang pro ahli sunnah wal jamaah, ambil alih. Biarin dia, anak tinggal anak. Kita tetap tahlilan 3 hari, tahlilan 1 hari. Kan ada yang ngaji, sukarela itu, nggak dibayar nggak apa-apa. Bahkan kita patungan. Begitu. Jadi sekarang ini nggak, salaf ini luar biasa. Itu anaknya kiai. Ya, anaknya profesor. Anaknya profesor. Ahli itu, ahli tasawuf. Jadi yang ngarang kitab tafsir At-Tarbawi, Tarbiyah, itu Syekh Ali Halim Mahmud. Nah, itu dia salafi. Yang ngarang Tarbiyah itu salafi. Ayahnya Sunni. Karena ayahnya itu ahli tariqah. Ahli akidah ahli sunnah wal jamaah ala manhaj asy'ariyah wal maturidiyah. Terjadi cekcok antara bapak sama anak. Nah, anaknya ini udah jadi profesor, itu baru paham salah, masih hidup, ayahnya udah meninggal. Nah, sekarang modelnya begitu. Karena begini, salah didik. Salah didiknya bagaimana? Tidak fokus kepada pendidikan ahli sunnah. Makanya punya anak kita ini sekarang ini fokusin. Jangan kemana-mana. Pesantren boleh, tapi pesantren yang jalurnya ahli sunnah. Kalau masuk tahfidz, sekarang kan banyak rumah-rumah tahfidz itu. Kalau bilang pesantren tahfidz hanya gratis. Jangan tergeliur sama itu. Ya, padahal mereka itu sangatnya terputus. Ya, hati saya. Kalau mau tuh saya tunjukin nanti. Kalau memang mau memperdalam Al-Quran, kan anak-anak santri harus baca Qurannya fasih, murotal, temujawad gitu. Itu ada kiai yang punya sanadnya sampai kutub Tubagus Makmun, Banten, Pandeglang. Itu ada. Kalau di wilayah kita ini, kalau membaca Quran itu yang punya sanad ke Tubagus Makmun. Dan nanti dia ada tanggung jawab. Mereka kan berdiri nih, rumah takutnya bagus-bagus, mentereng, ini. Emang sengaja mereka orang-orang salaf kayak begitu. Di mana ada masjid yang kosong, rebutan dia. Dia mengadakan sholat Jumat sendiri, kita bisa. Tapi kalau kita buat sholat Jumat, dia nggak bakal ikut. Kecuali udah kepepet, kesana kesini nggak ada masjid, dia ikut. Hujan, banjir. Apa? Kalau hujan, banjir, baru Iya, kepepet, ya kan? Kalau sehari-harinya nggak ada dia di situ. Dia punya masjid sendiri sih. Dia punya golongan tersendiri. Dan dia iurannya itu gede sebenarnya. Dia kuat. Modelnya kayak Nasrani.
kuat, dananya itu kuat. Sepanjang. Ya maka gini, kita ini di Lagua ini jangan sampai kita ini lepas ngaji kayak begini. Ya Allah, ini kita udah dicegat-cegat di mana-mana ini. Ya, yang ada kan pengajian fikih, terus apa lagi Cak? Tafsir. Itu mulu, nggak pernah ngaji tauhid. Yang lagi-lagi itu lagi diputar itu. Ini sumber ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, ya ini ngajinya ya ini. Ya. Tuh. Baik ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ta'afna bi annana tarafna wa annana ashrafna 'ala al-ladzina asrafna fatub 'alaina tauba harsir kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminil ra'ati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jirati as-suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la bil hisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi antal habib wa alihi wa sahbihi adada darsi suhbi walhamdulillahi fil badri wa tanahi subhanallah.